Kan begitu. Nah, sekarang kita akan menyusun apa sih yang menjadi pedoman kita di kelas. Apa sih yang menjadi bukan aturan. Kalau aturan itu kan lebih seolah lebih memaksa. Kalau yang guru inginkan adalah kalian yakin sama apa yang kalian buat, kalian sadar dengan apa yang kalian sepakati bersama dan kalian lakukan bersama. Ya. Nah, sekarang guru akan bagikan sticky note. Sticky note itu yang kertas kecil itu yang berwarna. Jadi jangan kalian tulis pada lemnya. Ntar lemnya akan guru ajak kalian satu persatu menempelkan di depan. Tidak usah isi nama. Sudah? Kalian tulis apa di sana? Yang kalian tulis itu adalah apa yang menjadi keyakinan kalian yang akan membuat atau menjadi sebuah kesepakatan kita di kelas. Jadi kalian sepakati itu gimana? Misalnya, tidak ada yang berkeliaran, tidak mengejek nama orang tua. Nah, oke, nggak usah tujuh teman. Jadi biar sadar, tidak ada yang mengganggu teman saat belajar. Paham ya? Jadi kalian tulis satu kalimat mengenai kesepakatan yang kalian inginkan di kelas ini. Paham ya? Sebentar akan guru ajak kalian menempelkan di depan. Ya, kita bentuk dia misalnya seperti apa ya? Jantung mungkin. Ya. Atau mungkin kalian mau bentuk apa? Ditulis saja dulu ya. Nggak usah dipaksain, tak tempel di situ nah. Ini ada lemnya. Nggak apa-apa. Ini apa ya? Bebas, silakan ditulis langsung ya. Boleh dihias-hias, boleh tulisan apa aja boleh, biar bisa guru baca ya, biar bisa kita bersama-sama membacanya. Silakan ditulis langsung ya. Boleh dihias-hias, boleh tulisan apa aja boleh, biar bisa guru baca ya, biar bisa kita bersama-sama membacanya. Tidak usah isi nama ini tuh, tidak usah isi nama. Sudah semua? Oke, Kobi sudah? Oke, silakan ditulis. Satu saja kalimat yang menjadi sebuah sepakat kalian di kelas. Bentar ya, kita bahas satu-satu itu. Ya, dulu tempelin dulu ke kelasnya.
Balik itu Kak. Ya. Oke, yang sudah nempel silakan duduk. Yang sudah menempelkan silakan duduk. Ya, silakan duduk. Masih ada huruf yang hilang. Tidak boleh bawa mainan ke sekolah. Hilang. Tidak boleh orang tua mengejek, mengjek. Ayo, masih ada lagi nggak? Ada lagi? Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, guru mulai baca. Tidak boleh berkeliaran saat jam pelajaran. Pembelajaran menjadi lebih seru. Tidak mengejek nama orang tua. Tidak ribut saat jam pelajaran. Dilarang mengejek nama orang tua sama. Tidak boleh mengejek sama. Tidak boleh mengejek teman. Tidak mengejek teman sama. Tidak boleh bermain saat belajar. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Please teman. Tidak mengganggu teman saat belajar. Tidak boleh mengejek.
sama ya orang tua maksudnya. Tidak mengotori meja guru, jagalah kebersihan kelas. Tidak boleh makan dan minum pada saat jam pelajaran. Tidak boleh berkelahi di kelas. Di halaman boleh. Aduh, menaruh botol di rak atau samping selatan. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh nama orang tua. Tidak membuli teman. Tidak mengambil barang teman. Tidak boleh makan dan minum saat jam pelajaran sama. Tidak membawa mainan ke sekolah. Ke sekolah nggak boleh bawa mainan itu. Tidak boleh berkeliaran di kelas. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Tidak boleh berbicara di kelas. Loh, guru suruh di depan terus baca atau menyampaikan jawaban? Maksudnya pas jam pelajaran. Oh gitu. Tidak boleh mengingat teman. Menaruh botol sudah. Tidak boleh mencuri barang teman. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Tidak boleh membuli teman. Oke, hampir sama ya. Intinya tidak boleh mengejek. Tidak boleh ribut. Tidak boleh berkeliaran. Menjaga kebersihan. Oke, yang pertama kita sepakati apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Semua kata tidak boleh ya. Yang pertama kita sepakati apa? Tidak mengejek nama orang tua. Berarti begini, kalau tidak mengejek nama orang tua, tidak mengejek nama teman, kemudian tidak mengganggu teman saat belajar, itu sama artinya dengan saling menghargai dan menghormati orang lain. Ya, begitu. Oke, itu yang pertama. Terus tidak mau mainan tuh artinya gimana dong? Kayak apa Barbie gitu. Ya udah. Jadi kalau tidak mau mainan tuh kayak Rubik, lato-lato, bagel dan seterusnya, itu artinya apa? Kita jadikan kalimatnya lebih enak dibaca, mudah dipahami dan tidak seperti tidak boleh. Jangan bawa mainan. Sama aja. Apa? Bawa apa yang tempatnya di kelas? Iya, enggak, yang dibahas tentang mainan dulu. Apa dong? Bawalah apa? Kira-kira apa dong kalimatnya biar enak didengar? Biar semua tidak boleh gitu aja. Janganlah membawa mainan, yang dibawa adalah alat belajar, alat tulis ya. Jadi apa dong? Bawalah peralatan Sekolah. Belajar. yang diperlukan, boleh diperlukan saat belajar. Oke, paham dah ya? Paham dah tuh, berarti mainan tuh nggak bermanfaat dalam belajar kecuali suruh aja. Misalnya kita membuat jaring-jaring bungkus atau jaring-jaring balok dari kertas, karton, gunting dan seterusnya, itu bawa alat-alatnya. Berarti itulah menunjang pembelajaran kalian, menunjang kegiatan belajar. Paham ya? Kalau mainan lato-lato kira-kira itu menunjang pelajaran kalian? Hanya menghias atau menambah kegiatan kalian aja. Terus yang berikutnya apa lagi? Menjaga kebersihan, tidak membuang sampah dalam kolong. Gimana? Oke, ini sama artinya dengan jagalah kerapian Dan kebersihan. Terus yang lagi satu, jagalah kebersihan kelas.
Bagaimana kalian menjaga kebersihan kelas? Satu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak meninggalkan sampah di kolong meja, ya, melakukan piket, ya itu ya. Berarti kalian nggak boleh melanggar itu, ya. Berarti kalian harus yakin. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Supaya kita nyaman supaya kita tidak diganggu oleh benda-benda yang tidak penting di atas meja. Kemudian bawalah peralatan yang diperlukan saat belajar. Kenapa kita harus membawa peralatan yang kita perlukan saat belajar? Karena dapat mendukung kegiatan kalian belajar. Ya. Terus yang terakhir, saling menghormati dan menghargai orang lain. Kenapa kita harus menghormati sama menghargai orang lain? Supaya kita menyakiti perasaan. Kalau udah kita tidak menyakiti perasaan teman, otomatis kita pasti nyaman dalam belajar, nyaman dalam berteman, nyaman dalam melakukan aktivitas kalian dalam kelas maupun luar kelas. Paham ya? Kira-kira apa lagi? Nah, apa lagi? Tidak makan dan minum saat pelajaran, terkecuali yang sakit tenggorokan. Ya. Nah, sekarang semua seret. Ya teman, tidak mengotak-atik meja guru berarti menghormati ya, menghormati guru yang sudah menyampaikan di atas meja guru, tidak ada yang mengotak-atik. Paham ya? Apapun sebenarnya di atas meja, kecuali guru meminta tolong sama kalian mau mengambil ataupun meletak. Paham? Berarti kita punya 4, apa lagi tambahnya? Boleh tambahnya? Ayo dong. Tidak tidur di kelas, siapa yang mau tidur? Kok dua di kelas? Emang mau nggak? Begadang apa kekenyangan? Boleh kayak gitu. Walaupun seandainya diberikan tugas oleh bapak ibu guru, ya kalian kerjakan tugasnya sekali selesai kan bisa membaca buku. Sudah? Oke. Yang lagi satu tidak ada tambahan, buku hapus. Sudah? Gimana? Kita menjaga kebersihan. Mau buang sampah, mau di kolong meja, dan seterusnya. Apa lagi? Ada lagi nggak? Hah? Ada lagi? Coba deh pikirkan. Apa? Tidak berkata kasar sama artinya saling mengerti. Berdoa dengan benar? Oke. Saya tidak boleh berdoa, saya tidak berdoa. Harusnya yang pertama, tapi guru taruh di nomor 5. Ntar kalau sudah guru cetak, guru taruh di nomor 1 ya. Akhirnya kita harus sampaikan kalimatnya seperti apa? Nah, berdoa dengan hikmat. Berdoa dengan hikmat. Ya, berdoa dengan hikmat ya. Saya tidak berdoa. Tidak memotong pembicaraan orang lain atau tidak boleh menyeletuk saat guru atau bapak guru menjelaskan depan. Itu sama artinya saling menghormati ya. Jika kalian ingin bertanya, acungkan tangan ya, tidak boleh ya, karena kita tidak di pasar, kita di kelas, tahu aturan. Tapi kalau orang di pasar lebih tahu aturan juga, ya kan? Siapa yang duluan membayar, siapa duluan yang harus dihitung belanjaannya, begitu. Ada aturannya, sama seperti kalian. Paham? Sudah dikunci ini kesepakatan kita, ada tambahan lagi ya? Oke, sudah oke ya? Oke, sudah sepakat. Berarti kita katakan kalau guru bertanya ini sudah selesai, maka kita sudah sepakat, ya. Maka kita sudah sepakat. Dengan kita diskusi tentang keyakinan kelas, jadi kalian berjanji ataupun itu harus pasti dan wajib kalian yakini, harus dijalani, maka kita sepakat. Baik kalau gitu, beri tepuk tangan kita.
atau di tempat pajangannya. Sekarang keluarkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu dan persediaan Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Sebelum lanjut, berikan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD nomor 92 dan rekan-rekan guru dan staf pegawai SD nomor 92 yang saya banggakan, yang telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak radio. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini saya mohon Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara ini secara resmi dan memberikan sedikit masukan-masukan kepada guru-guru dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat ini. Untuk waktunya saya persilakan ke Bapak Sekolah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul bersama-sama dalam acara berbagi positif pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, pada hari ini ada teman kita, ya, rekan kita yang akan mau berbagi positif, ya, terhadap ya proses pembelajaran di sekolah kita, khususnya di sekolah kita, ya, yang akan disampaikan materi apa-apa yang akan dilakukan, ya, selama ini, ya, mudah akan dilanjutkan, sehingga besar harapan saya nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti dari awal sampai terakhir. Semoga apa yang akan disampaikan nanti bisa menjadi inspirasi, ya, untuk Bapak dan Ibu melakukan khususnya proses pembelajaran sekolah kita nantinya ke depan lebih baik lagi. Nah, sehingga bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, untuk itu waktu dan selengkapnya, nah, sebelum itu jangan buka dulu, ya, secara resmi untuk acara ini berbagi positif dari rekan kita, ya. Yang buka secara resmi, ya. Bapak Ibu guru, Om Swastiastu. Mukanya tegang-tegang Bapak Ibu, jangan sampai ngantuk juga, ya. Nah, untuk melanjutkan materi pembahasannya, sebelum itu kita lemaskan otot dulu. Ayo kita berdiri bersama. Ayo Bapak Ibu dulu, kita berdiri bersama. Jadi, saya contohkan dulu Bapak Ibu, kita bernyanyi bersama. Ini adalah temanya pisang. Pisang dalam bahasa Inggrisnya adalah banana, ya. Banana. Bagaimana caranya prosesnya si banana itu masuk ke mulut kita hingga kita hempaskan dari badan kita, ya. Dari pertama, misalnya saya berkata banana dance, banana sampai di atas begitu seperti piramida. Kemudian baru hitungan 1, 2, 3, peel banana, peel banana. Itu yang pertama, peel mengupas.
Kita kupas banana itu. Kemudian yang kedua, cup banana. Jadi dua di kiri, dua di kanan. Cup banana, cup banana. Setelah itu masukkan ke mulut kita, berarti eat banana, eat banana. Dua kali di kiri, dua kali di kanan. Kemudian sudah sampai di mulut, berarti harus di shake ya, dicerna. Shake banana, shake banana. Setelah itu, setelah diproses pencernaan, kita hempaskan. Boom banana, boom banana. Dua kali ke kiri, dua kali ke kanan. Kita coba Bapak Ibu ya. Baik. Banana dance. Banana. Dua tangan Bapak Ibu. Saya ramai. Kita ulang. Banana dance. Banana. Kayak pada muda ya. Kemudian hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Peel banana. Peel banana. Cut banana. Eat banana. Eat banana. Shake banana. Shake banana. Boom banana. Boom banana. Oke, begitu. Ulang belum Ibu ya. Saya peragakan. Oke. Banana dance. Banana. Enggak mau saya turun tangannya. Enggak semangat. Ulang lagi. Berhasil suaranya Bapak Ibu ya. Mari kita ulang. Banana dance. Banana. Oke, 1, 2, 3. Peel banana. Peel banana. Cut banana. Banana. Eat banana. Eat banana. Shake banana. Shake banana. Boom banana. Boom banana. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan duduk kembali. Ya, saya harap itu membuat Bapak Ibu senyum karena materinya cukup padat. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan materi, kami di sini, saya bersama Pak Gusti, bukan berarti menggurui ya Bapak Ibu. Kita semuanya sudah melaksanakannya, cuman mungkin kami yang mendapatkan kesempatan lebih awal dari Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam dari materi-materi ini yang sebenarnya sudah kita lakukan setiap saat di sekolah. Oke, jadi yang akan lanjut ke materi berikutnya. Semua perilaku atau semua kegiatan yang kita lakukan dimanapun kita berada, baik itu lingkungan rumah, sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat, pasti ada tujuannya. Kita tahu dulu tujuannya, baru kita bisa bergerak. Kan tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Hampa rasanya kalau yang seperti itu. Jadi ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jangankan siswa, kita yang sudah dewasa pasti memiliki tujuan. Perilaku kita untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Jadi, ini kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan memiliki tujuan, kemudian dilakukan dengan yang terbaik, versinya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu lebih ke fisik, jadi sandang, pangan, papan. Itu yang pertama yang harus kita penuhi, kebutuhan kita. Jika itu tidak terpenuhi ketiga-tiganya, maka kebutuhan yang lain pun pasti tidak terpenuhi. Gitu. Jika bertahan hidup sudah, maka ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Benar gitu Bapak Ibu bahasa Inggris? Ya, saya salah pengucapan, mohon maaf.
Nah itu kasih sayang dan rasa diterima dari lingkungan yang paling kecil dulu, keluarga. Dengan orang tua kita diberikan kasih sayang, kemudian kita diterima keberadaannya, otomatis kita akan merasa nyaman. Jadi kebutuhan kita terpenuhi jika kita sudah diberikan kasih sayang dan rasa nyaman tersebut. Begitu juga di sekolah, Bapak Ibu. Kan seperti orang bilang, sekolah itu adalah rumah kedua. Jadi kita lah sebagai orang tua terhadap siswa-siswa kita, yang ibunya ya ibu gurunya, ya bapaknya ya bapak gurunya. Jadi kita bersikap seolah-olah kita adalah orang tua mereka. Yang satu kelasnya 28, yang satu sekolahnya 300-an sekian atau 400-an sekian siswa. Segitu kita harus mengontrol anak-anak, memberikan kasih sayang kita. Jadi mereka akan merasa diterima jika kita menyayanginya. Contoh, kita punya siswa yang jaraknya jauh, kemudian orang tuanya meminta tolong kepada kita untuk menyampaikan tunggu dulu di sekolah karena belum dijemput, atau ada yang meminta tolong kepada gurunya tolong pesankan Grab, kan begitu. Jadi otomatis kan kita mencari anaknya, tunggu dulu di halaman sekolah, jangan di luar sekolah, atau tunggu dulu di depan ruang kantor guru, duduk saja dulu di sini, sebentar datang Grab-nya. Jadi itu, jadi kasih sayang kita dengan bentuk beraneka ragam sudah kita lakukan, Bapak Ibu ya, kita sudah lakukan itu, dan itulah kebutuhan mereka. Kemudian kedua, penguasaan. Jadi ada pengakuan diri, jadi ada biasanya siswa itu mencari perhatian, yang ingin diakui bahwa dia pintar dalam matematika, atau pintar dalam bernyanyi, pintar dalam melukis. Di situ kita memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka pantas untuk diakui. Gitu. Kemudian kebebasan di sini maksudnya di dalam mereka belajar, dalam mereka berproses di sekolah, baik itu di luar kelas, baik itu di dalam kelas, kita memberikan sebuah kebebasan dalam mereka menemukan pengetahuannya. Tidak harus di atas meja melihat buku dan mendengarkan kita. Jadi rangkul mereka, ajak mereka, kemudian bagaimanapun cara mereka untuk menemui atau menemukan ataupun mencari pengetahuannya, berikan kesempatannya. Contohnya di dalam misalnya gambar lah, yang paling sederhana. Anak-anak kadang kan susah kalau di atas meja. Bu, saya boleh di bawah nggak? Enakan duduk di bawah, Bu. Jadi saya kalau udah ada teman-teman di ledok gitu. Sudah berikan kesempatan itu. Itulah kebebasan mereka dalam belajar. Jika kita tidak penuhi, maka sesuatu hal yang negatif itu akan muncul. Entah dia tidak mood untuk menggambar, entah dia merasa jengkel dengan larangan kita yang sebenarnya itu bisa kita kondisikan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian kesenangan itu yang muncul dari dirinya. Misalnya kalau di sekolah kita kan sudah memiliki beberapa ekstra. Bahkan kegiatan kita setelah pembelajaran yang ada di dalam kelas itu ada kurikuler, ada ekstra kurikuler. Jadi kita memberikan kebebasan penuh atau kesempatan penuh terhadap siswa untuk memilih apa yang mereka senangi. Saya senang matematika, ada klub matematika. Saya suka bahasa Inggris, saya tidak suka IPA, ada klub bahasa Inggris. Saya suka belajar IPA, saya suka mempelajari mata, hidung, dan seterusnya. Klub IPA. Kemudian, jadi memberikan kesenangan ini maksudnya menyesuaikan dengan minat dan bakatnya. Jadi mereka tidak akan merasa terpaksa dalam belajar. Begitu. Oke, untuk perubahan dasar manusia dengan penjelasan saya, ini ada contohnya Bapak Ibu. Contohnya, Imo, seorang anak TKB,
selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan bingung. Misalnya kemungkinan jawabannya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kemudian yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Nah, pernyataan pertama Bapak Ibu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru dan seru. Berarti dia melakukan kegiatannya yang melarikan diri atau lari ke depan sekolah yang ramai itu yang harus dipenuhi kebutuhannya yang mana Bapak Ibu? Kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Yang mana Bapak Ibu? Kesenangan. Iya, kesenangan. Kemudian, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kebebasan. Mantap pokoknya guru SD Sunan Gunung. Benar Bu? Ya, kebebasan. Jadi dia bosan mewarnai terus, ternyata dia pengen nyanyi. Berikan pembelajaran itu sewaktu-waktu dan kita harus atur waktunya sedemikian rupa yang mengikuti kesenangan anak-anak. Karena kita dituntut sekarang pembelajaran itu yang berpusat kepada siswa. Tidak bisa dengan program kita yang baku itu, tidak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang pada khususnya ini adalah siswa, jadi kita harus memerlukan kontrol. Kita punya posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya walaupun dia senangnya itu, dia harus diikuti dan tidak semesta harus diikuti. Kita punya waktu, kita punya program, kita punya cara, dan kita harus memiliki posisi sebagai seorang guru dalam mengontrol kedisiplinan. Ini bagaimana posisi ibu? Bapak saat mengontrol kedisiplinan murid. Bapak saat mengontrol kedisiplinan murid. Mungkin saya minta Bapak Ibu sering ke saya, bagaimana ibu atau bapak guru di dalam kelas ataupun di luar, jika menemukan bagaimana caranya ibu mengontrol biar siswanya itu disiplin. Saya dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, ternyata ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti atau yang tadi bosan, tidak senang. Bagaimana cara ibu mengontrol? Mungkin bisa sharing kita di sini Bapak Ibu. Bagaimana cara ibu memposisikan diri dalam mengontrol siswa tersebut? Ya, bisa Bapak Ibu sejenak diingat-ingat kembali. Ini ada salah satu tokoh begitu di ruang kelas Bapak Ibu. Terus bagaimana Bapak Ibu memposisikan diri mengontrol disiplinnya murid? Kita sharing di sini Bapak Ibu. Ingat, pasti ada tokoh. Kelas saya ada tokohnya. Wah, hebat lagi tokohnya Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu di kelas bagaimana? Bagaimana cara Ibu mengontrol disiplin muridnya Ibu, Bapak Guru? Bisa sharing? Silakan Pak Kade. Terima kasih. Kalau yang sudah berjalan untuk mengontrol kedisiplinan siswa di kelas 3, jika terjadi suatu pelanggaran kesepakatan kelas, yang paling pertama mungkin yang melakukan yang memang melakukan satu itu saya pandang, senyum, kasih teguran halus. Pandang, senyum, teguran halus.
Ade, katanya Pak Ade bagaimana mengontrol disiplin jika ada hal atau perilaku anak yang legend di dalam kelas, katanya dipandang, di apa Kak? Disenyum, ditegur manis. Oke. Di dalam proses pembelajaran saya atau kami di Guru Penggerak ada teori yang mengatakan bahwa kita memiliki 5 posisi kontrol. Namun kita bisa memilih yang mana yang tepat kita lakukan di dalam kelas. Ini dia Bapak. 5 posisi kontrol menurut Gosen ada 5 posisi, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, pakai contoh gaya Pak Ade, memandang, tersenyum, teguran manis ya Bapak Ibu, nggak pahit. Kira-kira apa yang mana kontrol atau posisi yang dilakukan oleh Pak Ade tadi? Kira-kira dari sini dulu, saya belum kasih pengertiannya menurut Gosen ini. Ya, silakan Pak Ade. Di pemantau. Pemantau, CCTV ya Pak ya? Ya, oke. Saya belum katakan itu benar atau salah. Ya, mari kita sama-sama mengertikan apa sih sebenarnya 5 kontrol ini: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk, menghadik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Apakah Bapak Ibu pernah melakukan itu? Ya. Oke. Kemungkinan Bapak Ibu dengan kalimat-kalimat kita yang bernada suara tinggi, kemudian mata melotot, jari menunjuk, bahkan jari kiri, itu kemungkinan. Tapi saya yakin dengan pengalaman saya selama ini, jika bersikap seperti itu, dendam siswa sama kita Bapak Ibu. Apalagi kelas 6 dibegitukan. Baru dilihat Bapak Ibu gurunya yang suka menundik-nundik itu sudah pergi dia. Menyapa pun mereka tidak mau. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah itu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sebelum sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Sadis, ya Bapak Ibu. Ya, semoga saja kita tidak ada pernah di posisi penghukum. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, kemungkinan kita namanya manusia, kadang-kadang juga punya emosi, keterlaluan siswa. Jadi mohon diingat-ingat kembali. Oh iya, Bu Martina bilang begitu, kalau matanya melotot sama jari-jarinya nuding, itu bakalan direndam sama siswanya. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya, dengan nada suara tinggi. Kemudian kita lanjut. Membuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Pernah Bu, Bapak, Guru, pernah tidak seperti ini sama siswa? Memelas. Nah, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Jadi ini lebih berbahaya Bapak Ibu. Seolah-olah kita mematikan mental mereka. Tidak boleh kita bersikap seolah-olah kita korban.
Kemudian sebagai teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenak. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa melambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, termasuk dampak yang positif. Hanya dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Gitu. Jadi sepertinya posisi ini menurutnya Bapak Ibu sudahkah baik sebagai teman? Apa sudah baik? Bisa diterapkan kira-kira? Belum ya? Masih ada tapinya di sana Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Pemantau, jadi mendampingi terus, memantau terus, begitu. Dan terakhir, manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya begini, guru berkata, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Oke, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang menyerahkan kepada siswa untuk memberikan solusi pada dirinya. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi dia memberikan solusinya kepada dirinya sendiri. Oh, saya terlambat 15 menit, tugasnya sudah dibuat, sebentar saya mau nanya sama murid saya. Itu solusinya. Jadi kita tidak boleh, ini bukan berarti dia mencontek ya Bapak Ibu. Nah, mencontek itu yang lain dia redaksinya, bukan bertanya dalam artian bertanya soalnya, bukan mencontek maksudnya. Jika dia mengatakan, ya Bu, sebentar saya mau nyontek sama teman saya, ya jelas kita salahkan gitu Bapak Ibu. Tapi kalau dia berkata, ya sebentar saya akan tanyakan kepada teman saya yang sudah membuat, yang saya akan kerjakan tugas yang tertinggal. Iya kan, itu solusinya. Nah, kemudian fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke.
di dalam manajer ini tidak begitu saja kita meninggalkan siswa. Walaupun dia diberikan kesempatan untuk membuat solusi ataupun melakukan perbaikan, itu tetap kita dampingi. Nah, dari kelima posisi kontrol Bapak Ibu, kira-kira dari pemahaman Bapak Ibu guru yang kita baca bersama, posisi mana yang ideal yang kita lakukan di sekolah? Manajer. Sepertinya manajer itu mencakup semuanya Bapak Ibu. Mungkin iya sebagai penghukum, tapi penghukum kita secara halus. Kemudian pembuat rasa bersalah, iya, karena kalau tidak merasa bersalah, mereka tidak akan tahu kesalahannya seperti apa. Kemudian sebagai teman, ya, cara kita menyampaikan tidak bernada tinggi, tidak dengan mata melotot. Kemudian tetap memantau, tetapi dalam kanal, tetapi dalam kadar yang sewajarnya. Ya, menurut saya dan menurut Bapak Ibu manajer, posisi kontrol manajer lah yang paling ideal. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, ayo mulai dari besok, ayo kita bersikap sebagai manajer yang sejati di sekolah. Ya, mungkin sudah kita lakukan, cuman mungkin kurang maksimal. Dengan adanya penjelasan seperti ini, semoga kita saling mengingatkan, saling berpegangan tangan, maksudnya bersama-sama saling mengingatkan, saling mengajak. Ayo kita bersikap seperti manajer di sekolah, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa memposisikan diri terhadap siswa, yaitu dengan segitiga restitusi. Restitusi seperti tadi yang disampaikan sempat secara sekilas, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap yang harus kita lakukan, yaitu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bukan sukses melakukan kesalahan, bukan. Gagal karena dia melakukan kesalahan dan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tak bisa menyelesaikan ini. Nah, ada beberapa kalimat yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan dalam tahap menstabilkan identitas. Tidak ujung-ujung kita bertanya, kamu terlambat ya? Tidak. Mungkin bisa dengan kalimat seperti ini. Misalnya si Pase datangnya terlambat. Ini Pase baru datang. Ibu pernah lo terlambat. Pase kenapa terlambat? Kok baru datang? Duduk, cepat, udah mulai di 10 menit. Bukan begitu. Down sudah, pasti turun mentalnya. Kaget yang tadinya kemampuannya sudah menengah ke bawah, dikasih bentakan begitu. Ya kalau mentalnya bagus, ya enggak, kan pasti jelek rasanya. Ya, pasti down. Dan kemudian yang berikutnya, setelah kita menstabilkan identitas bahwa yang dilakukan itu salah, nah sekarang validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh, dengan kalimat di tahap ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi contoh Pase tadi, Pase kenapa terlambat?
pasti Pastor punya alasan tadi. Kenapa Pastor bisa terlambat ke sekolah? Ya mungkin jawabnya, ya Bu, terlambat diantar sama bapak ibunya, atau ibunya tadi ke pasar, kelamaan di pasar, jadinya saya terlambat diantar. Nah, akan ada alasan. Mohon diterima semua alasan itu Bapak Ibu. Jangan disalahkan alasan itu. Kita terima. Berapapun seolah-olah itu tidak wajar atau mungkin terkesan berbohong, anak-anak sudah kita terima saja. Entah banyak kempes lah, antar kakaknya dulu, baru saya diantar. Nah, seperti itu. Kita terima alasan itu. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan mereka, keyakinan siswa yang berbuat menyimpang seperti tadi yang saya contohkan fase yang terlambat. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pastinya kalau anak-anak yang sudah mengetahui kesalahannya, dengan cara restitusi ini, kita berharap dia sadar, apa salahnya saya? Oh, ternyata karena ini. Jadi sekarang ini, kalau sudah pada tahap menanyakan keyakinan, terus kalau biar tidak terlambat, harusnya pasal seperti apa? Nah, Bapak Ibu, saya yakin ini sudah biasa kita lakukan, ya kan? Sudah biasa kita lakukan, cuma mungkin yang harus kita, kok kamu bisa terlambat? Duluan nanya begitu, nggak boleh katanya teori. Mari kita terapkan Bapak Ibu. Semoga dengan teori yang sudah dipelajari ini terjadi perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kebetulan di kelas saya coba dengan tokoh saya itu pastor, tapi itu bukan yang dia lakukan itu bukan terlambat sekolah, tapi tidak mengerjakan PR, tidak membawa buku. Saya bertanya ternyata kenapa tidak mengerjakan PR? Karena tidak ada yang mendampingi di rumah. Kok harus didampingi? Kan harus paling tidak bisa dikerjakan sendiri. Kemudian kalau udah datang orang tuanya baru ditanyakan sama orang tuanya bahwa itu PR-nya ada yang salah atau betul sudah semua. Ternyata memang tidak bisa menulis. Berat kasusnya di kelas saya Bapak Ibu. Membaca, menulis belum mahir, itu sudah di kelas 5. Itu PR bagi saya. Tidak hanya dengan pendekatan restitusi, tapi harus dengan pendekatan yang lebih ekstra dari restitusi mungkin yang harus saya lakukan supaya anak itu bisa lebih mengenal apa kesalahan ataupun kekurangannya. Jadi Bapak Ibu, saya meminta dan mengajak Bapak Ibu kita ke depannya lebih bekerja sama mengenai keadaan siswa. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki sebuah permasalahan. Saya sudah buat dalam bentuk printan. Sebentar mungkin Bapak Ibu bisa bergabung dengan teman-teman. Saya dalam satu kelompok ada 3 atau 4 orang. Kemudian Bapak Ibu guru, apa sih yang harus dilakukan? Coba dianalisis Bapak Ibu. Ada sebuah permasalahan yang saya tulis ini, kemudian apa yang harus dilakukan sesuai dengan tindakan-tindakan atau segitiga restitusi ini. Sekarang saya bagikan dulu. Bapak Ibu bisa gabung. Bapak Ibu bisa gabung. Bapak Ibu bisa gabung. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah selesai dikerjakan? Kalau begitu, kalau sudah ada 3 kelompok di sini.
Nah, silakan Bapak Ibu. Dari kelompok mana dulu? Hal pertama yang dilakukan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu hasilkan dari diskusi ya Bapak Ibu? Perwakilan Bapak Ibu. Kasih perwakilan. Mungkin tahapan pertama, kira-kira apa yang dilakukan dari kasus yang saya berikan? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Martina. Jadi untuk yang pertama pada kasus Ade dan Dino, Ibu Siti yang selaku kepala sekolah telah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi di mana Ibu Siti membimbing Anto dan Dino untuk bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang mereka lalui sebelumnya. Pada saat itu Bu Suti berkata, apa yang menjadi keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Jadi akhirnya hasilnya karakter Anto dan Dino itu dikuatkan. Kemudian yang dilakukan oleh Bu Suti itu mengajak Anto dan Dino menganalisis apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian Dino bertanya siapa yang akan mengajarinya menjahit, karena tadi sebelumnya kan kancing bajunya Anto terlepas ya, karena mereka sedang berkelahi. Kemudian Dino mengevaluasi diri bagaimana menjadi lebih baik. Kemudian Anto dan Dino kembali rukun, mereka bercengkrama dan bersenda gurau sepulang sekolah. Nah, yang terpenting di sini adalah adanya kolaborasi antara kedua belah pihak untuk bersama-sama memperbaiki kesalahan. Oke. Jadi adanya kolaborasi antara ibu kepala sekolah, kemudian dengan siswa yang bermasalah tadi sehingga kancing baju sampai copot, begitu. Jadi ada kolaborasi. Maksudnya kolaborasi ini berarti membahas sebuah solusi. Begitu. Bapak Ibu yang lainnya, kelompok yang lain setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita lanjut. Kira-kira tindakan yang kedua, mungkin kelompok yang lain yang bisa mewakili mungkin. Silakan Ibu. Baik, untuk yang kasus yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Dalam kasus tersebut, Dino dikuatkan dengan memberikan penawaran untuk mau belajar menjahit kancing baju pada Pak Irfan. Dan Dino berusaha menjadi lebih baik. Ia mau belajar menjahit kancing baju Anto yang terlepas. Sedangkan Anto dikuatkan dengan cara menanyakan apa yang dibutuhkan. So, 3 kancing baju yang terlepas itu tersebut. Anto terbebas dari rasa sebagai korban karena apa yang menjadi kebutuhannya telah terpenuhi. Oke, jadi gitu ya. Jadi kita memancing anak yang bermasalah itu, yang satunya berbuat salah, yang satunya memiliki kebutuhan. Jadi si kancing bajunya si Anto, betul ya Bapak Ibu? Kancing bajunya si Anto itu lepas 3 biji, dilepaskan atau secara tidak sengaja atau secara sengaja oleh Dino. Nah, Dino diberikan solusi untuk belajar menjahit, memasang kancing bajunya si Anto. Kemudian si Anto ditanyakan kebutuhannya apa. Jadi akan ada perasaan yang memperbaiki antara Anto dan Dino. Dino akan
dibahas bersama. Ada 3 tahapan ya Ibu, Bapak Guru yang bisa dilakukan di sana. Mungkin bisa didiskusikan. Saya berikan waktu barang 5 sampai 7 menit lah. Apapun yang diperbuat seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia. Ya, marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat, katanya Bapak Ibu. Sepertinya ini adalah kalimat yang cukup sederhana dan dapat kita pahami. Mungkin melaksanakannya akan sedikit terasa ataupun pasti menemukan hambatan. Tetap bermotivasi, tetap bersemangat, kita pasti sampai di tujuan kita. Kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dokumentasi yang telah kami sempat lakukan, yaitu salah satunya penerapan segitiga restitusi. Ini, kemudian ini dalam bentuk video, tapi saya dokumentasikan dalam bentuk foto saja. Kemudian berikutnya, ini pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi apa-apa itu kita ikutkan siswa. Tidak hanya kita seperti dagang obat di depan, kita ajak mereka, tangannya mereka ikut menyentuh. Seperti itu. Jadi mereka ikut melakukan, jadi daya ingatnya diharapkan lebih melekat daripada dia mereka hanya mendengar dan melihat. Kemudian berkolaborasi bersama atasan, apapun yang kami lakukan seizin atasan. Apapun yang kami jalani, baik itu program guru penggerak maupun kegiatan di dalam maupun di luar kelas, hendaknya kita selalu berkolaborasi dengan atasan. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat. Jangan segan ataupun jangan malu. Saya tidak akan malu bersama Bapak Ibu untuk bertanya, untuk membahas sesuatu yang tidak saya pahami, untuk meminta solusi ataupun meminta pendapat dari Bapak Ibu. Dan kami tidak anti kritik. Kami meyakini kritik yang membangun itu akan membuat kami lebih baik. Percaya Bapak Ibu. Nih, kemudian kita lanjut. Ini keyakinan kelas yang kami sudah buat. Ini Bapak Guru Gusti di kelasnya. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Namun sebelum kita tutup kegiatan kita, sedikit saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sudah sedikit ataupun mungkin banyak yang sudah Bapak Ibu tampung dari apa penjelasan Bapak
Gusti dan saya paskan kancingnya si Anto akan merasa lebih baik dan tidak lagi merasa sebagai korban setelah dia menyampaikan kebutuhannya, yaitu 3 kancing baju yang sudah terlepas itu. Begitu Bapak Ibu? Setuju tidak kalau seperti itu caranya kita menyelesaikan masalahnya? Oke, lanjut. Tahap ketiga, apa yang kita lakukan yang bisa dilakukan atau tindakannya dari kelompok yang terakhir? Silakan diwakili. Nilai-nilai kebajikan dari peristiwa itu terhadap yang bersangkutan seperti Dino dan Anton. Jadi kita berikan dia penguatan bahwa kita harus saling menghormati, menghargai barang milik orang lain. Jika merusak atau jika bersalah, bertanggung jawab jawabannya. Begitu Bapak Ibu, setuju? Setuju. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah sama-sama membahas beberapa atau tindakan yang harus dilakukan jika ada kasus tersebut. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bisa melihat di tampilan ada beberapa dokumentasi tentang apa yang kami lakukan dalam proses kegiatan kami selama ini. Namun sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak, kita diberikan kesempatan, ya. Ada calon guru pembina yang diberikan kesempatan. Nah, nanti dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gusti dahulu, dari pertama sampai terakhir, mungkin dia bisa ingat beberapa hal. Mungkin yang pertama itu adalah dari rasa sederhana. Yang kedua itu adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, yang ketiga itu adanya penanaman nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakan di SD 9 Benua. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana merefleksikan artinya, bagaimana siswa bisa merasa nyaman dari semua datang ke sekolah dengan sudah merasa nyaman. Nah, dari rasa nyaman ini bisa belajar dengan baik. Lalu apa yang harus dilakukan untuk membuat siswa peserta didik kita merasa nyaman? Nah, tentu Bapak dan Ibu tadi sudah mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir. Nah, itu sudah ada di dalamnya dan digabungkan dengan pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu yang sudah terlewati. Nah, mungkin ada gambaran, ada inspirasi. Setiap selesai kegiatan pembelajaran dari hari ke hari, nah itu ada refleksinya. Bagaimana kita merefleksi diri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?
mengapa siswa bersikap begini begitu, kan itu kan mengapa dan mengapa. Nah, ini pertanyaan ini mungkin akan muncul kalau ada datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Saya contohkan kembali dari hal-hal yang sangat sederhana, ya. Pada awal masuk jam Trisandil, persembahyangan bersama, bagaimana Bapak dan Ibu bisa berbaur, ikut di dalamnya untuk bertrisandil. Kemudian yang beragama lain bisa ikut berdoa, ya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita tidak membedakan, oh ini murid, ini guru, saya tidak perlu, ini perlu. Ya, siswa aja yang disuruh, tetapi kita hendaknya bisa berbaur. Nah, itu dari yang paling sederhana dulu, ya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Tidak hanya memberi contoh, tetapi lebih lagi menjadi contoh. Kalau memberi contoh, mungkin ini anggapannya di luar, ya, dari diri sendiri. Tetapi kalau menjadi contoh, nah ini datangnya dari dalam diri sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa dia tangkap dari penjelasan materi tadi, sehingga dia sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu, rajin-rajinlah berefleksi diri, ya, merenung bahkan 5 sampai 15 menit. Nah, sehingga apa yang sudah bisa kita lakukan dengan baik bisa kita lanjutkan. Kemudian apa yang belum bisa kita lakukan dengan baik bisa kita perbaiki, bisa kita lakukan lebih baik lagi. Saya tidak menunjuk 1-2 orang, tapi kita semuanya, termasuk saya juga, ya. Nah, kita di sekolah kita di SD 9, mari kita saling sama-sama berbenah diri. Nah, itu dari harapan dia, sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Berarti masih belum berjalan maksimal atau optimal. Nah, tujuan daripada itu kita sama-sama tahu bahwa kita butuh, ya. Kebutuhan tadi sudah disampaikan, kebutuhan siswa, kebutuhan guru, ya, pendidik. Nah, itu sehingga pengeluaran nanti terakhir sampai ke tujuan kita. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang kita rancang, ya, yang sudah kita sepakati, ya, itu bisa tercapai dengan baik. Nah, itu dari dia. Semoga apa yang bisa dilakukan, sekiranya mungkin dapat disampaikan oleh Bapak Ibu sebelum kita lanjut dengan kegiatan yang berikutnya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu terima. Silakan, perwakilan saja, mungkin 1 atau 2 orang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Gusti dan Bu Martina atas materi yang disampaikan, sangat menarik sekali, dan mungkin ini sangat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Semoga kita bisa berbenah diri bersama-sama untuk menuju ke pendidikan kita yang lebih baik lagi. Jadi tadi yang sangat melekat, jadi bagi saya dari materi yang sudah disampaikan, yaitu mengenai kontrol kita sebagai manajer, dan kita melakukan tindakan restitusi itu kepada siswa yang mungkin sudah kita lakukan tapi belum optimal. Jadi mungkin itu yang materi yang sangat melekat bagi saya untuk hari ini. Saya juga minta kerjasamanya mungkin sama teman-teman, dan materi selanjutnya dari
Bapak Ibu calon guru penggerak ke depannya yang lebih positif lagi, biar kita bisa bersama-sama maju bersama-sama. Kita kasih tahu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Gen. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan belajar bersama. Nah, kemudian untuk refleksi, saya mohonkan dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan refleksi kepada kami semua. Jadi waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih belum. Luar biasa, sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gusti dan Bu Latina. Kita sebenarnya merasa bersyukur ya, bersyukur karena kita sudah diberikan sekolah kita. Semoga apa yang bisa dilakukan, perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan, marilah kita lakukan mulai hari ini, besok dan selanjutnya. Nah, itu dari siang, sehingga tujuan dari kita semua bisa tercapai. Demikian yang bisa sampaikan. Akhir kata yang mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak Pak Gusti dan Bu Martina, beserta terima kasih juga yang sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah antusias mengikuti kegiatan ini dari awal sampai terakhir. Semoga semuanya bermanfaat. Akhir kata yang aturkan kepadamu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dan tidak bosan saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya. Dan saya sampaikan juga akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya lagi yang sekiranya saya memohon bantuan ataupun meminta waktu Bapak Ibu untuk belajar bersama. Itu kemudian untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama, tunjukkan kepala sejenak. Bersyukur sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Selamat ya. Dulu. Perkenalkan, saya Gusti Agung Ayu Putri Puspita, salah satu guru di SD nomor 9 Benoa. Saya mengajar di kelas 3. Berkaitan dengan program CGP atau calon guru penggerak ini, saya sangat bersyukur dengan adanya calon-calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa. Jadi kita bisa belajar banyak hal yang bisa memajukan sekolah. Jadi harapan saya ke depannya semoga program ini bisa berjalan lebih baik lagi dengan optimal sehingga bisa menciptakan pionir-pionir perubahan pendidikan di masa mendatang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inyoman Okedarmaje. Saya di sini mengajar di kelas 2 di SD nomor 9 Benoa, Kelurahan Benoa, Kutai Selatan, Bandung, Bali. Tanggapan saya terhadap program CGP ini, selaku guru sangat menyambut positif sekali kegiatan ini, yang mana kegiatan calon guru penggerak ini sangat membantu guru dalam meningkatkan kompetensi yang ada di sekolah dan sesuai dengan tantangan zaman seperti saat ini, sehingga apa yang diberikan kepada yang didapatkan dari program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa dan juga kompetensi tenaga pendidik yang ada di sekolah.
Kedepannya tentu program ini diharapkan sekali untuk terus berlanjut ya, dengan memperbaiki beberapa kelemahan dan meningkatkan yang hal-hal positif yang sudah didapatkan saat ini, sehingga memberikan dampak yang sangat bagus untuk kemajuan pendidikan terutama di sekolah dan pendidikan secara skop nasional pada umumnya. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Ikade Ariana, guru di SD nomor 9 Benoa. Hari ini merasa bersyukur sekali karena disampaikan diseminasi tentang budaya positif oleh rekan kami guru SD nomor 9 Benoa yang sudah tergabung dalam CGP, calon guru penggerak. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas paparan materi yang disampaikan sebagai tambahan wawasan bagi kami untuk kedepannya bisa menerapkan apa yang telah disampaikan di sekolah kita ini. Dan saya berharap semoga Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam CGP terus bisa berkolaborasi dengan kami guru-guru yang lain, sehingga kedepannya sekolah kita bisa semakin maju dalam pendidikan. Dan semangat, semoga perjuangan Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya. Om Santi Santi Santi. Eka tahu tidak kenapa bubur malam? Tahu, Bu. Apa yang Eka lakukan? Karena membuat PR di sekolah. Itu salah atau benar? Salah. Oh, salah. Tapi Bu Guru di sini juga mencari apakah Eka yang salah atau siapa yang salah di sini, ya nggak ya? Nah, Bu Guru sama Eka di sini kita mencari solusi bagaimana caranya supaya Eka tidak lagi membuat PR-nya di sekolah. Nah, PR-nya di sekolah dibuat. Pasti Eka punya alasan. Kenapa? Karena bermain bersama adik Bu Guru. Oh, asikan main ya sama adiknya, jadinya kelupaan. Oh iya, memang begitu ya. Nah, kemudian apakah Eka membuat PR di sekolah itu sudah melanggar peraturan? Sudah, Bu Guru. Oh, berarti itu melanggar ya Kak ya. Eka tahu itu ya. Nah, kemudian sekarang caranya Eka gimana? Apa yang harus Eka lakukan supaya Eka tidak lagi membuat PR di sekolah? Mendahului membuat PR di rumah sebelum bermain dulu. Oh, baik. Jadi baru datang dari sekolah, ganti seragam dulu, cek PR-nya dulu, selesaikan PR, baru melakukan hal yang lain ya. Salah satunya bermain. Pintar Eka. Nah, Eka sudah menyadari apa yang Eka lakukan. Kemudian Eka juga sudah bisa berpikir atau punya niat untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Senang mendengar ya. Nah, sekarang Eka silakan kembali bersama teman-teman untuk bermain di halaman ya. Terima kasih, Bu. Iya. Saya Nikita Kapurnama Dewi, kelas 5A, nomor absen 24. Saya tidak membuat PR. Rasa hati saya senang dan aman. Saya tidak dimarahi sama Bu Guru, dan saya diberitahu dengan lembut. Maaf ya Bu Guru. Suwadi tahu enggak kenapa Bu Guru panggil Suwadi? Apa yang Suwadi suka? Ya. Sebenarnya kalau upacara itu pakai apa aja Suwadi? Dan seragam. Oh iya, buku sekolah. Ya, buku sekolah seperti topi, dasi. Nah, Suwadi di sini Bu Guru tidak mengatakan kalau Suwadi itu salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak usah khawatir. Di sini Suwadi sama Bu Guru mencari solusi supaya Suwadi tidak lagi lupa memakai topi. Ya. Nah, Suwadi, kenapa kok bisa Suwadi nggak pakai topi? Oh, jadi kemarinnya tidak bisa mengucapkan diri karena ada upacara adat itu. Oh,
Jadi itu termasuk pelanggaran sekolah, peraturan sekolah ya, yaitu tidak menggunakan atribut dasar saat upacara bendera. Nah, bagaimana caranya Tuadi supaya Tuadi tidak lagi melanggar peraturan? Baik kalau begitu, Ibu senang dengarnya. Tuadi sudah sadar apa salahnya Tuadi atau pelanggarannya Tuadi. Kemudian Tuadi juga sudah punya pemikiran atau niat untuk melakukan perbaikan diri. Baik kalau begitu, semoga Tuadi tidak lupa lagi memakai topi ya. Nah sekarang silakan Tuadi bicara ya. Saya Ibu Guru Sumadana Diputra dari 5A nomor absen 15. Saya telah melanggar tidak memakai topi saat upacara, tapi perasaan saya nyaman, aman. Karena Ibu Guru tidak memarahi saya dan menghukum saya. Karena Ibu Guru memberitahu saya dengan baik. Terima kasih Ibu Guru telah memberitahu saya dengan lembut. Saya tidak akan mengulanginya lagi.